Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk lahir. Orang tua kita pun mungkin tidak berpikir kita yang akan lahir. Siapa yang membuat kita hadir di muka bumi ini? Allah tentunya. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa Engkau hadirkan saya di muka bumi ini? Untuk apa Engkau hidupkan saya saat ini? Allah menjawab kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak sesekali Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ada perintah mencari uang? Tidak ada. Yang ada, manfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur adalah memanfaatkan semua anugerah Allah secara kreatif seperti apa yang Allah inginkan. Maka kita akan bisa mendapatkan dengan rasa syukur itu banyak sekali manfaat dari apa yang Allah berikan kepada kita. Sampai pada saatnya kita bisa mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Tidak sia-sia Engkau ciptakan ini semua ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Hadirin, untuk apa kita ibadah? Seperti Allah nyatakan bahwa pada saatnya nanti kita pulang, Allah tidak akan pernah bisa menerima kita dan tidak mau. Bahkan mungkin tidak sudi menerima kita. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, anak-anak, orang-orang di sekitar kita, pengaruh sosial kita, nggak ada gunanya sama sekali. Ribuan orang mendoakan kita untuk mendapatkan ampunan, bahkan masuk surga pun itu tidak akan diijabah. Seandainya kita tidak memiliki hati yang sehat, karena Allah hanya akan menerima hati yang sehat. Qalbun salim. Hati yang tetap pasrah kepada Allah, hati yang terus beriman kepada Allah, hati yang betul-betul berniat dan selalu berniat untuk melakukan sesuatu apapun di semua profesi kita yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sibuk dengan memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita, tidak sibuk dengan memikirkan keburukan orang lain, bahkan kita akan bisa memanfaatkan apapun termasuk keburukan orang lain untuk membangun kualitas individu kita di hadapan Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa pulang dalam keadaan sehat jiwanya? Maka Allah perintahkan kepada kita ibadah. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh sujud kita, saum kita. Tidak, Allah tidak butuh. Kita yang membutuhkannya. Ketika kita beribadah, maka nasihatilah diri kita dengan ibadah-ibadah kita. Kalau dalam sholat ada kalimat Allahu Akbar, maka merendahlah. Karena Allah yang maha besar. Kalau dalam sholat ada kalimat Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji, mari kita puji Allah. Kita juga puji semua ciptaan Allah, kita syukuri semuanya. Memuji Allah sambil menghina ciptaan Allah, saya pikir Allah tidak akan menerima pujian kita, karena Allah menciptakan sesuatu yang buruk untuk kita agar kita berlatih dan bisa menjadi bijaksana dari keburukan-keburukan itu. Kemudian ibadah menasihati kita. Agar apa kita dinasihati oleh ibadah? Agar kita berakhlak mulia. Agar kita bertakwa. Takwa sama dengan akhlak mulia. Melakukan apapun untuk mengharapkan ridha Allah. Hadirin, kalau kita melakukan semuanya lillahi ta'ala, di semua profesi kita, apapun profesi kita, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Karena kita selalu sadar dan selalu tahu bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik pada kita. Allah tidak asal-asalan. Allah memberikan pada kita bukan kaleng-kaleng. Betul-betul sangat sungguh-sungguh. Karena sangat sungguh-sungguh, maka kita pun akan melakukan apa yang menjadi profesi kita. Kita manfaatkan dengan sangat sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Malu rasanya kalau kita melakukan sesuatu pas-pasan, apalagi asal-asalan. Hadirin, setelah kita lakukan semuanya untuk mengharapkan ridha Allah, dan kita sangat hati-hati agar Allah tidak murka kepada kita, itu takwa namanya. Dan takwa ini tergambar dalam akhlak yang mulia. Sebuah perilaku, sebuah kepribadian di mana kita selalu saja melakukan yang baik saja.
Bahkan ketika ada orang yang menyakiti kita, seorang yang berakhlak mulia, dia akan berpikir untuk berterima kasih. Terima kasih sudah memberitahu bahwa hati kita belum imun. Hati kita masih dipengaruhi oleh kelakuan buruk orang lain. Hati kita masih saja merasa kecewa oleh orang lain karena kita hati kita belum imun, masih tidak sehat, masih meminta orang lain seperti apa yang kita harapkan. Jangan sampai sakit hati oleh orang lain membuat kita marah kepada dia, karena sesungguhnya dia yang sedang menyakiti kita adalah utusan Allah yang mengingatkan kita bahwa kita belum cukup memiliki hati yang sehat untuk pantas pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Itu akhlak mulia. Kemudian di mana wujud daripada akhlak mulia ini kita lakukan? Ingat hadirin bahwa Rasulullah diutus itu untuk meminta kita, memberikan contoh kepada kita untuk ibadah. Begini caranya ibadah yang Allah inginkan. Zuhur 4 rakaat, itu yang Allah inginkan. Lakukan seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Jangan melakukan sesuatu atau ibadah yang asal-asalan, apalagi dari hasil pikiran kita. Sepertinya bagus ya kalau gini, sepertinya bagus ya kalau gitu. Jangan. Seperti apa yang Rasulullah contohkan saja. Karena Allah hanya memberitahu kepada Rasulullah tentang bagaimana cara ibadah kita kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak, Allah tidak memberikan contoh, memberitahu keinginan apa yang Allah inginkan itu kepada orang lain, tidak. Tapi betul hanya kepada Rasulullah saja. Tidak kepada pikiran kita, tidak kepada hati kita, bahkan kita pun semuanya harus tunduk kepada Rasulullah. Apa yang diharapkan dari ibadah yang dicontohkan oleh Rasul? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membangun kesempurnaan akhlak manusia. Untuk apa kesempurnaan akhlak manusia? Untuk menjaga kesehatan mental kita, kesehatan hati kita. Dan orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang-orang yang teruji di dalam pergaulannya. Karena bagaimana bisa disebut akhlaknya mulia kalau tidak bergaul? Harus bergaul. Dan dalam pergaulan, dalam silaturahim tentunya, pergaulan kita bahasakan dengan istilah silaturahim. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang silaturahimnya bagus. Dan ketika kita bersikap ramah kepada semua orang, dermawan kepada semua orang, baik kepada semua orang, bahkan semua orang mengagumi kita, tapi kita tidak cukup baik kepada anak dan istri, munafik itu. Sebelum baik pada orang, alat ukur terdalam kita yang bisa kita jalani adalah bagaimana kita baik di dalam rumah. Ramahlah kepada istri, ramahlah kepada anak-anak, kepada menantu, kepada besan. Maka keramahan, kebaikan kita dalam pergaulan kita akan dihitung sebagai kemuliaan dari akhlak kita. Hadirin, beribadahlah. Beribadahlah untuk menjadi pribadi yang lebih sempurna, dan sempurnakan pribadi kita dengan akhlak mulia. Kemudian bergaulah dengan sebaik-baiknya dan jadikan rumah sebagai alat ukur keikhlasan kita. Ikhlas ramah di rumah, maka keikhlasan kita di luar rumah pun akan terasa, akan dinilai sebagai keikhlasan yang baik, bukan yang munafik. Barakallahu li wa lakum fil. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, dalam khutbah kedua ini khatib ingin menyampaikan Rasulullah pernah mengingatkan, bertanya kepada para sahabat, atadruna marruqub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, ar-ruqubul ladzi laisa lahul walad. Orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian Rasulullah mengingatkanlah, lakinnal ladzi lahul walad lam tuqaddim min waladihi syai'a. Bukan, orang mandul itu punya anak mungkin banyak, tapi karena salah tuntun, salah didik, dia tidak mendapatkan keberuntungan akhirat dari anak-anaknya. Bahagia sekali hadirin, kalau kita menghadapi syakaratul maut, anak-anak kita yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah di telinga kita. Kemudian anak kita yang memandikan kita karena kita pernah memandikan mereka waktu kecil. Anak kita yang mengkafani kita karena kita pernah memakaikan pakaian waktu mereka kecil dulu. Anak kita yang menjadi imam sholat jenazah untuk kita karena kita selalu mengingatkan mereka sholat. Anak kita juga yang mengantarkan kita ke liang lahat, menurunkan jasad kita.
Sebagaimana kita menunggui mereka lahir. Itu orang tua yang beruntung dan anak-anak yang tidak pernah lidahnya kering. Kemudian berhenti mendoakan kita orang tuanya. Hadirin, miliki anak-anak yang soleh jangan dengan titah perintah. Jangan dengan kata-kata tapi berikan keteladanan kepada mereka. Rasulullah itu laki-laki yang paling romantis. Romantis bukan dengan perbuatan, bukan dengan sesuatu yang bentuknya sikap saja, tapi romantis karena Rasulullah mengagumkan. Orang-orang yang mengagumkan, suami-suami yang mengagumkan adalah suami-suami yang menasihati keluarganya tidak dengan kata-kata, diamnya adalah nasihat. Jadilah pribadi-pribadi yang mengagumkan sehingga anak-anak kita pun akan meniru, akan melakukan sesuatu yang tidak membuat kita kecewa. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa nasihat dengan lisan adalah lebih sempurna daripada dengan ucapan. Dan kita semua yang hadir di sini adalah pemimpin di rumah kita. Hadirin, kalau imam salah, itu makmum yang memperbaikinya. Laki-laki mengucapkan subhanallah, perempuan menepuk tangannya sendiri. Tapi pada saat makmum salah, bolehkah imam memperbaiki makmum? Tidak. Tugas imam, bacaannya bagus, akhlaknya bagus, betul-betul membuat makmum kagum terhadap imam sehingga makmum mudah mengikutinya dan nyaman mengikutinya. Bagi kita, jangan salahkan istri ketika istri tidak taat, mungkin kita belum cukup mengagumkan. Jangan salahkan istri pada saat istri belum soleha, mungkin kita yang jadi laki-laki yang belum menjadi contoh terbaik dalam rumah kita. Rasulullah sangat romantis. Karena itu selamatkan anak-anak kita. Dengan cara kita menjadi imam yang mengagumkan di rumah. Dan istri akan menjadi ratu yang mengagumkan di rumah. Sehingga anak-anak akan betul-betul nyaman taat kepada ibunya. Mungkin kalau kondisinya sudah seperti itu, tidak akan ada lagi kenakalan remaja. Tidak akan ada lagi anak-anak yang bersimpangan berjalan liar di jalan sana. Karena dia lebih menghormati ibunya yang dia kagumi. Dan istri menghormati suaminya yang dia kagumi. Hadirin, waspadai. Jangan sampai kita menjadi seorang bapak yang sudah letih mencari nafkah, memberi nafkah kepada mereka, tetapi semua itu sia-sia. Bahkan Rasulullah menyatakan seperti apa yang Allah nyatakan sebagai hamba-hamba yang mandul. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan terus ibadah sampai akhir hayat kita dan kita sehatkan jiwa kita. Kemudian kita berikan iklim terbaik dengan keteladanan kita yang mengagumkan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak menjadi orang-orang yang membuat kita disebut sebagai orang tua yang mandul. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد. اللهم صل كما صليت على وبارك على كما باركت على في العالمين إنك اللهم إني أعوذ ومن عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.